Pak Ade punten ya Pak, saya mengagumi Bapak. Mister Gepeng. Oh, Ada yang megang kaki. asli. Halo NG People, selamat malam. Kembali lagi bareng kita, konsultan horor kalian. Gua Audi dan Sanga. Di program paling seram di NG Stream On, Telisik. Meneliti siki-siki yang hilang. Siki gua mana? Seperti biasa, NG People, kita ada di salah satu entah di mana. Karena kita juga tadi lagi di kantor seperti biasa. Yep. Terus ada yang nelfon minta bantuan kita ya, Owe, Betul. untuk menyelesaikan kasusnya. Entah siapa yang nelfon, hari ini kita udah langsung ada di lokasi ya. Betul. Kalau nggak salah namanya Mang Ade. Mang Ade, dan kayaknya dia tuh backgroundnya artis ya? Backgroundnya kalau nggak salah sutradara. Sutradara? Entah, Iya. tapi nggak tahu kameramen juga. Betul. Dan kenapa kita pakai Oh iya. WRV? Pakai outfit baru karena di sini agak-agak alam juga ya. Betul. Baik nyamuk dan lain-lain. Kalau NG People bisa lihat ini banyak nyamuk. Betul. Jadi sekarang kita ada di lokasi, kita langsung aja ketemu. Enggak, Deng. Kan di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kan kita yang nyamperin si kliennya. Betul. Sekarang kita harus disamperin sama klien. Betul. Bentar, saya panggil lu. Gak bisa goan, gak bisa telepati. Gimana manggilnya caranya? Gimana Gini. ya? Yang lucu ya bisa. Ada bel nggak di sini? Gak ada. Nggak ada. Mang Ade. Oh, Mang Ade namanya. Mang Ade kan? Klarifikasi. Lah ini siapa? Terima kasih sudah datang. Ini Mang Ade. Ini yang tadi saya telepon berkali-kali. Betul. ya? Betul. Iya. Saya lagi di toilet waktu itu. Gue nggak expect kayak gini loh. Enggak, Mang Ade tuh settingnya di tengah. Oke. Gak boleh di sini. Itu kayak karakter MIB 3 kalau NG People tahu ya. Iya, ini kan. Ya, Terima jadi kasih sudah datang. Jadi Gimana saya, gimana? mau menjelaskan ya. Iya, iya. Mang Ade. Kasusnya di sini tuh, saya sudah lama juga menjadi sutradara ternama. Oh gitu. Tapi sekarang berbeda karena ketika saya sudah memproduce, sudah mendirect semuanya. Iya. Apa yang Enggak. dilihat? Enggak, ini Matanya lihat kemana?
Matanya biar gimana? Lihat mata Saya terpukau. Sorry. Lihat. Ya. Tolong hargai saya. Oh, iya. Tolong hargai. Saya sudah bayar mahal-mahal. Ini untuk menemukan di mana naskah saya yang hilang. Naskah. Oke. Jadi begini, naskah saya yang hilang ini karena memang tidak jadi tayang dan terakhir naskah ini saya berikan kepada Ibunda Jessica, di mana anaknya ini yang salah satunya bermain film di naskah itu. Kalau boleh tahu judul filmnya apa? Judul filmnya adalah Kaki di Kepala, Kepala dan di Kaki. Bentar, tadi yang ibunya Jessica tuh dia sebagai Dia artis. orang tuanya, Oh, anaknya artisnya. anaknya yang artisnya. Jessica. Bukan yang Anak. sidang Enggak, Janida. udah bukan lagi sekarang. Sekarang Jessica itu adalah salah satu ibunda dari anaknya artis yang namanya Evelyn. Sorry, mirip temen gue. Enggak, bukan. Enggak tahu ya, sok lanjut. Oke. Ya. Oke. Nah, problemnya adalah dari syuting yang waktu itu sudah dilakukan apa dan lain sebagainya akhirnya tidak layak tayang. Saya pun kecewa. Lihat Ya, saya, ya. lihat saya. Akhirnya tidak layak tayang, tapi di sini yang menjadi menarik adalah saya selalu kepikiran dengan Ibunda Jessica ini. Karena memang sudah ada juga. Jadi setelah syuting itu tidak jadi berjalan, ada kasus terjadi dan anaknya menghilang, lalu keluarganya pun mulai berantakan dari situ. Nah, saya juga akhirnya kepikiran dari situ dan mungkin rekan-rekan dari sini bisa membantu saya untuk Oh ya, pasti. ya biar pikiran saya ini tenang. Sorry. Enggak, Enggak, saya hilang. biar tenang pikiran saya. Oke. Oke. Berarti sekarang kita udah ada di rumah Ibu Jessica-nya gitu. Betul. Oke. Tapi kebetulan nih ya Pak siapa tadi namanya Pak Ade. Kameramen kita kan lagi cuti ya. Oh, ini iya, betul. terbang sendiri. Berhubung Anda kan sutradara dan kameramen saya dengar. Ya. Boleh nggak? Tadi berapa biasa sutradara doang. Oh, Ya gitu-gitu. Iya. Jadi Saya gimana? tahu, Oh, saya iya. tahu bayaran saya memang kurang ya. Tapi ya jangan sampai begini juga dong. Jangan sampai begini. Cuma memang ya saya tahulah kemampuan rekan-rekan di sini sangat hebat. Oke. Jadi saya bisa percaya juga. Kalaupun saya menjadi kameramen ya sudah, kita akhirnya kolaborasi. Jadi tandanya ini Tandanya kolaborasi dong. Oke, bener Oke. sih. Iya, oke. Iya kan? Oke. Nggak jadi masalah. Parah sih. Oke kalau gitu. Karena hujan juga ya NJ People hari ini. Betul. Sekarang kita jam berapa tuh? Jam 12.16. Jadi kita langsung aja, kita nanti cut dulu videonya, kita tukeran dulu nih kameramennya sama Mang Ade yang episode sebelumnya jadi RW. Cepet ya, jenjang karir. Ya, naik pangkat aja cepet. Naik pangkatnya cepet tiba-tiba jadi sutradara. Jadi ini kita cut dulu, kita bakal start di rumah samping ya berarti ya? Betul. Oke, yang di kameramenin sama Kang Ade. Siap. Halo NJ People, tadi kita udah melewati medan yang agak nggak ada hujan, nggak ada kanopinya, jadi sempat ada cut juga dan ada perpindahan dari kameramen menjadi kolaborasi dengan Pak Sutradara ya, Mang siapa? Pak Ade, Sorry, kok Mang Pak Ade. Iya betul. Jadi tanpa basa-basi lagi untuk Iya, mempersingkat Pak. waktu, mungkin kita bisa langsung masuk kali ya. Betul. Berhubung hujan, jadi agak noise nih suaranya. Pakai ini aja, Pak Ade gimana? Kameramen Kedengeran profesional. nggak? Pak Ade punten ya Pak, saya mengagumi Bapak. Tapi sekarang kita kolaborasi, Baik. nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Oke. Jadi mohon maklum kalau misalkan ada suara hujan. Hujan ya. Kita langsung aja kita mencari clue untuk mencari naskah ya, Pak Ade ya. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini sayang banget ya. Itu dapur ya? Mau masuk? Pak Sutradara tolong. Ini apa itu Mas? Itu telur naga. Oh. Oke. Oke. Mari kita lihat dulu. Ini ada di balik telur naga gitu. Gua buka ya. Ini enak banget ya posisinya. Gua baca ya.
Scene 4. Mbak Lucy atau asisten rumah tangga menuju kamar Evelyn untuk memanggil anak itu atas perintah nyonya muda, yaitu Mama Evelyn. Ia mendampingi anak tersebut menuju satu sudut tempat yang dimana sang nyonya sudah menunggu kehadirannya dengan memegang sebuah piring dan segelas air mineral. Nyonya muda tersenyum hangat kepada Evelyn. Tangan kanan nyonya menyambut Evelyn dan menyodorkan piring dari tangan kiri. Mama tidak makan, kata Evelyn. Mama tadi sudah, kamu makannya banyak ya, harus dihabiskan, salutnya. Anak itu langsung menyantap makanan yang diberikan. Dengan rasa bahagia ia memakan makanan tersebut. Ia tak banyak bicara karena sangat menikmati masakan buatan mamanya. Wajar lah, ini dapur kali ya. Iya. Tadi kayak ada yang melempar satu. Ini nggak sih? Jatuh. Jatuh nggak sih? Tapi nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada apa-apa. Sudahlah. Sudahlah. Ya, udah. Ini kita bawa ya? Ini batu ini nggak usah dibawa kan? Enggak sih kayaknya. Waduh, ini sayang banget deh. Marmer ya? Marmer loh. Mahal nih. Wajar lah. Emang orang kaya, Pak Ade? Orang kaya. Si Ibu Jessica ini. Jessica ini, wah udah bukan lagi orang kaya. Jauh lebih dari orang kaya loh. Begitu. Melebihi maksudnya? Melebihi? Beyond. Bion. Ya. Tapi nggak jadi miskin kan melebihin? Enggak. Kaya lebih kan miskin. Wah, ini gede banget. Wow. Tadi kan dapur ya? Itu kan dari dapur. Ini dapur besar dan dapur kecil. Oh, oke. Atau itu sebuah setting di mana untuk kayak produk jual beli kayak furnitur gitu nggak ya? Kemana dulu deh? Satu. Kita beresin lantai 1 dulu ya. Ini dulu kan. Boleh. Kanan tuh selalu lebih baik gitu. Karena selalu lebih baik. Katanya suka ke kiri. Saus. Bukan ya? Hah? Ini kayak taman ya? Oke. Gak ada apa-apa. Ada apa? Dan terlihat ya Ibu Jessica ternyata emang pantai. Saya kesel. Oh shit. Makasih loh Pak Sutradara. Makasih loh. Udah positive thinking ya. Oke, sekarang kita ke kamar WC dulu. Boleh. Nah, gue tuh agak ngeri biasanya kalau misalnya lihat Kamar mandi. mandi yang gini. Kenapa tuh ngerinya? Kayak biasanya Biasanya apa? Mau manasin air panas dulu nggak? agak ada water gitu ya. Udah, kayaknya nggak ada apa-apa. Berani buka ini. Ini serius nggak? Kenapa mundur Jack? Semangat Pak Dek. Salah dong, salah di sini. Yo, mirip-mirip tahun gua namanya, Jack. Iya. Mirip banget tahun gua itu. Jack namanya. Ini kamar lagi kali ya? Ya. Itu nggak hadap ke outdoor ya? Bisa dibuka? Enggak. Enggak ya? Kunci? Sebetulnya Pak Ade ini tinggal di sini nggak sih? Enggak. Enggak. Enggak, saya nggak di sini. Saya tuh hanya penasaran dan ingin menghilangkan penasaran itu bagaimana. Nah, caranya ya saya menghubungi. iya. Menghubungi. Just to be clear. Iya. Oke, berarti. Oke. Gimana? Tidak ada tuh. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Sana kali ya. Kita ke sana. Rumahnya gede banget. Kenapa ada? Shower ya? Itu ya. Aset berarti. Romantic, trompet musik, trompet, trompet. Oke, fine. Apakah ini koleksi mama? Koleksi mama. Ada tulisan koleksi mama. Kelihatan nggak? Koleksi mana? Mama Jessica. Karat.
Udah bukan. Ada kru. Aneh banget ya, naruh kaset. Ketinggalan. Kita ambil ya. Evidence. Oh, iya. Oh. Boleh lihat. Harus kayak gitu. Scene 1. Seorang anak berjalan menuju pintu rumah. Ia bernama Evelyn, gadis kecil yang ria. Tak biasanya, hari ini penampilannya berbeda. Sejumlah pita berwarna merah mengikat kedua bagian rambut yang menguncir. Di sisi lain, kedua orang tuanya sudah siap menyambut di balik pintu. Pintu terbuka. Papa, mama, aku pulang. Anak mama udah pulang. Itu kayak semacam serpihan cerita. Oh iya, tadi yang pertama scene 4 kan? Ya. Ini scene 4. Ini 20 gitu dan berapa terus ya? Berapa naskah? Nggak tahu ya potongan naskahnya berapa ya? 6. 6? Ya udah kayak. Kok ada yang nyobain-nyobain? Dia ada Oh iya, dia kan sutradaranya. udah sampai mesin berarti. udah sampai rapat gitu kan praproduksi. Oh. Masih dulu nih. For your information, Injil katanya di sini tuh ada kolam renang. Ada kolam renang. Outdoor berarti. Outdoor. Di belakang kayaknya ya. Wah, hujan aja. Wah. Oh. Gue baru tahu di sini ada. Dan gue juga baru tahu kalau di sini ada. Ini apa ya? Nggak usah. Saya menurut mana ini ruangan. Ini Maksudnya si rumah besar ini nggak mungkin ditinggalin satu orang. kalau gua ya jadi si pengisi furnitur, kalau gua mungkin nggak mungkin naruh lemari di sini kan ini jendela ya. Mungkin ini sofa atau ini lemari, ini sofa mungkin. Nah, dari keseluruhan fungsi bangunan nggak mungkin rumah segede gini. Karena emang kaya banget ya. Gua ngeliatnya yang depan tuh kayak lobby sih. Mungkin guest house bukan ya? Yes, kok. Ini aneh banget sih. Lu bayangin dua jongkok terus kayak Iya. Iya, kenapa ya? Gue sebagai anak arsitektur nggak pernah nemu ada dua ini janggal. janggal sih. Pade ini bisa dijelasin kan kenapa ada dua? Adik kakak ini. sorry. Adik kakak. Oh ini kakaknya ya? Iya. Oke. Kakaknya lebih tinggi. Gak nyangka sih Nggak jauh. nyangka bakal itu coba. Ini ruang tunggu ya? Ini dia. Mandi, ini ngantri di sini kan. Nah, Udah belum gitu kan? iya betul. Juga ngerti. Udah tahu. Family bedroom. Family bedroom. Restroom. Restroom. Tuh, terus kayak banyak kayak Bedroom. kayak banyak colokan gitu. Ini jangan bilang adik kakak juga. Enggak. Enggak kan? Colokan tuh memang gitu kan. Kirain di sini nggak. Itu jok sudah 2 kali. Udah masih. Kalau 3 kali berapa itu? Bro. Saya yang harusnya pegawai. Enggak ya? Enggak, kan Anda profesional kameran ya? Iya dong. Karena ada 2 lantai, jadi memang kita sekarang mau ke lantai 2 ini. Ini enggak ada buat tadi. Ya. Case file. Ini genre-nya slow rock. Ada darah apa strawberry? Dari angle ini kelihatan gua ngejerat nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan padahal enggak. Lunas. Enggak mungkin lah. Tapi tadi kan kita nemu clue di anak kaset ini kan? Iya. Tapi kita nggak nemu clue di sini. Kocak lagi nggak? Harusnya nemu clue kan? Scene 4 Scene 4 di dapur. Oh iya.
Scene 1 di sana. Scene 1 di sana. Ini ada Sana yang lewat. Ini kita tuh kadang suka bodoh. terlihat di episode sebelumnya kita kan gagal ya. Gagal. Oh, tuh kan. Nah, mungkin ada deh. Ambil ya. Kayaknya mau gue lagi. How to buka. Scene 2, setelah bertemu dengan orang tuanya Evelyn, langsung memasuki kamarnya yang berada di ujung lorong. Ia berjalan dengan riang karena bisa beristirahat sampai waktu makan malam. Ia senang karena hari ini mama tersayang datang ke rumahnya setelah bekerja di luar kota beberapa minggu. Terus scene 2. Jadi itu berapa? Scene 1, scene 2, scene 4. Ya. 3 lagi. Berarti di setiap ada itu apa namanya? Kaset. Kaset. Kaset itu. Tadi kita nggak apa-apa. Come on, kita ke atas. Tuh kan tuh kayak lobby kalau menurut gua. Iya. Orang mah susah ya. Enggak loh. Ini deh pas ini kayak horor banget ya. Kalau menurut gua ya. Iya. Kayak itu masuk dalam kategori yang paling tepat Untuk untuk pengambilan gambar. Bukan apa-apa kan? Itu mungkin ininya itu ya. Ini. Gambaran Evelyn waktu kecil. Love kotak 6, buku kotak, checklist kotak, nggak ngerti gue. Itu Ini apa? mana? Itu apa? Udah, tapi nggak ada yang menarik kan? Shower. Tapi itu ada gorden keluar untuk manjat keluar nggak sih? Pasti. Di film-film action yang diculik biasa ya. Kita lanjut ke lorong ya. Gue suka nih yang lorong-lorong gitu. Ini kamar lagi tuh kan? Gak mungkin kalau ini rumah yang cuma ditinggalin oleh seorang ibu dan satu anak. Ini ada ruangan lain. Gue baru tahu ini. Itu. Oh, Ada keluar. macam kantor gitu. Ada kok lewat sini ya? Oh berarti kantor Ini ya? kantor. Ah. Oh. Yes, gue familiar yang kayak gini, lorong gitu kayak ada kaca-kaca administrasi dan lain-lain. Jelas sih beberapa bagian yang menurut kita sama. Iya, tampak sama. Ada yang spesial, ada yang Ada spesial. lanjut. Ah. Oh, soft and beautiful. Case file satu, tidak ada apa-apa. Berarti di sini ada uang, Harusnya. ada naskah di sini. Benar sekali. Dibalik ini nggak sih? Yang cukup. Tuh. Oh, Iya. Oh, objek itu. Lu tahu? tadi banyak yang mana? Kayaknya udah ada cerita buat lebih people, tapi nanti bisa diceritain oleh Sana dan gua. Cermin. Cermin. Ya. Scene 3. Orang tua Evelyn alias mamanya menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Mengambil piring, udah itu mamanya mengambil sesendok nasi dan lauk, mengeluarkan bungkusan plastik bening. Sepertinya ini waktu yang sempurna. Untuk apa? Kita nggak tahu.
Kita udah berarti dapat 1, 2, 4, 3. Sudah. Kenapa nggak 1, 2, 3? Sudah sampai 4. Sudah sampai 4. Baik. Bagus. Bagus. Kolaborasi yang menarik. Nah, ini pasti banget ya. Iya. Gue harusnya panas. Hah? Haridang. Udah. Bahasa Sunda itu haridang. Karena ini pengaruh bajunya. Pas sutradara bisa hati-hati mungkin turunnya. Mau saya pegang. Apa itu? Coba cek di bawah. Tadi kayaknya ada yang jatuh dari jaki. Terus sih? Mungkin ya orang lihatnya gitu. Pak Ade kali. Astaga. Bapak ini mirip teman saya, namanya Jaki. Ini Iya. apa? Ini Oke, keinjek doang. Patah udah terlempar. Agen. Saya juga kaget dong. Ini tempat start kali kita. Oh ya? Kita udah ke titik tadi kita start. start. Mau masuk? Boleh? Sini masuk. Yap. Assalamualaikum. 2016 masih ada kalender. Tanda kaset dan ini. Sudah ada. Oh ini kayak kamar anak nggak sih? Senin upacara IPS. Senin tadi. Wow. Wow. Oh. Berani nelpon nomor ini? No. Lo ingat kejadian apa ya? Mr. Gepeng. Oh. Bentar. Ini Udah jam. Jadi kalau misalkan kan dulu di Jakarta tuh suka ada apa namanya tulisan-tulisan di tembok gitu kan, tulisan rakyat yang ada tulisan Mr. Gepeng terus ada nomornya. Terus katanya kalau misalnya lo telepon nomor itu lo bakal dapat duit di WC. Jadi ketika kayak pinjaman uang inilah apa? Pinjaman online. ya. Cuman bunganya nyawa. Beda. Coba aja kalau Dayong. Kamu nggak tertarik dia sih? Iya. mending baca ini nggak sih? Baca wudhu, cebok. Udah anak belajar. Lanjut. Lanjut Pak ya. Apa ya dek? Boleh. Ya. Lanjut sini ya. Gelap banget ya. Kayak berasa gelap banget. Oh hujan. Masih keren banget. Apa? Bisa double tap. Keren. Oh jam-jam. Betul jam-jam lagi di Medan ya. Jam-jam lagi di Medan gitu. Kang James. Oke. Ini kayak ruangan-ruangan pembantu gitu. Bisa. Kayak laundry gitu. Itu ada tulisannya juga tuh. Pisahkan cucian baju. Terus di belakangnya Pak Ade ini ada kamar-kamar. Oh, terpisah ya. Kalau nggak OB mungkin ya nggak sih? Kayak gitu-gitu. Wow. Oh ini kolam renang. Gue sebetulnya paling penasaran di kolam karena landmarknya gitu mungkin Iya. ya di kolam ini. Cuman Kita mau kesini dulu. medannya tuh sangat Ditambah basah. hujan, Angie. Tips. Tapi nggak apa-apa. Ntar kita liatin ke kalian kolamnya kayak gimana. Ini kandang Yang babi. werewolf nggak sih? Wow. Wah ini sih ya. Ini. Serius. Apa? Apa? Pak Ade. Dia bilang. Dan terjadi. Apa? Terus terus Saya minta bantuannya. Alatnya kenapa? LNG people, Bisa, kalau bisa, mau ya. bertanya-tanya kenapa kamera berguncang, itu ada kesalahan teknis. Dimana salah satu handle itu agak copot. Deketin lagi. Sudah terlihat apa-apa. Nah ini tuh ada sebuah
pintu terbuka, entah apa di dalamnya. Kayaknya gua sama Tanga mau coba masuk ke dalam pintu ini. Kita lihat dulu Bapak Saudara, aman? Aman. Emang agak kurang ini. Oke. Masuk ya. NG Pips. Kayaknya buat kolam renang gitu deh. Gimana? Iya. Kenapa, Pak? Adik? Apa? Ini mau lihat sih. Nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Ini kan ada ini, Pak. Adik. Oh iya. Aman kok Pak. Aman kok, Pak. Terlalu ini ya. Iya, terlalu Maksimal. maksimal kerjaannya. Aduh. Nah, Ih, Allah Akbar. Ada ini si apa? Jalanan itu kan basah banget, jadi gua kaget serius. Maksudnya kayaknya kita bakal ke ujung sana, tapi karena kameranya nggak bisa ya. Kita ke sana dulu terus kita ceritain apa yang kita lihat ini gimana. boleh, boleh. Jadi Jadi gua kita bakal berdua. naro ini Sorry, lu masih kebayang ini loh, sana. kolam renangnya gitu. Ada nggak usah ikut, kamera basah nanti. Iya. Nggak, lu duluan. Untuk kali ini lu duluan. Wah, kalau ini masih bisa dilihatin nih. Enggak. Masih Gua sekarang lagi super fokus. Nih, Pak Ade masih bisa dilihatin kalau ini. Wah. Ini apa ya? Itu jacuzzi. Oh, ini spa, Al. Ya, sama sauna nggak sih sebelah situ? Ada sauna. Itu sauna. Mau lihat Ada jacuzzi. Oh, batu tadi mungkin dari konsepnya gimana sih? Ini tuh api gitu. Ini Saya kan orang miskin ya, nggak tahu kan. harusnya sih ada kayak semacam penghangat ruangan gitu kalau gue mikir, bukan kayak api gitu. Api gitu. Gua Ya sempet mungkin ini nonton konsepnya film beda. Mafia-mafia Jepang gitu. Oh, atau ini agak tradisional. Oke. Biasanya ini api, tungku api gitu. Ada bunganya. Oke, aman. Tuh. Mana ya? Iya. Oh, hujannya tidak terlalu deras ternyata, guys. Gua perwakilan aja kayaknya kok. Coba Pak Ade agak senternya. Agak. Oh, God. Takut ada balok banyak. Cuma makan Hujan, sesuatu. hujan guys. Hujan kayak gua harus balik. Ada yang megang kaki. Asli. Bapak. Pas rada tenang aja pokoknya. Saya juga terasa. Oh gitu. Iya. Ya, oke. Oke. Ini gua nemu ini. Sorry. Wah, ini udah agak basah ya. Ini nggak kebayang ini dari tahun berapa. Ini karena agak basah ya. Jadi agak sulit gitu loh. Ini gitu kalau ini. Coba lighting ke sana dulu, Pak Ade. Udah hijau ya. Hijau. Hijau dan lugu. Dan loncat. Dan loncat. Oke, sudah kebuka guys. Alhamdulillah. Wah. Sorry ya. Sudah agak begini. Nggak bisa saya kepret lagi ya kalau begini. Nah, scene 6. Yang 5 belum ya? Semua orang berkumpul. Ayah mengangkat tubuh Evelyn. Terdengar suara air yang besar. Cangkul dan Linggis saling bersahut di bawah pohon pisang. Gue udah feeling bad sih. Malam itu jadi malam yang panjang bagi keluarga kecil dan jadi malam terakhir bagi Evelyn menikmati makan malamnya. Wah, merinding gua. Ini film apa sih, Pak Ade?
Kaki di kepala, kepala di kaki, pengorbanan ini. Oh, pengorbanan. Pengorbanan, genre pengorbanan. Kita nyari Pohon pisang. pohon pisang. Pohon pisang. Pohon. Ya. Di sini. Udah nggak ada pohon pisang. Gue nggak tahu, coba aja. Lorong lagi ya. Ini agak licin jadi gue megang tangan. Bukan apa-apa. Oh, ini tempat ini. Mandi, shower ya. Terus ada level gitu naik ke atas. Oh, padahal keren loh ini. Apanya? Keren ya, Mang Ade. Iya. Jalan di sini. Betul. Kenapa nggak ikut jalan? Ya, karena ini keren. Saya mencari letak kekerenan di sini. Oke. Saya kira sambil bergerak itu mengenainya loh. Sorry itu Kak, please. Itu, Kak. Gede banget ya rumahnya ya. Wait, kaset cuma ada berapa sih? Let me check. 3. Nggak bisa. Oh, ini. Udah kayak robot. Udah. Oh. Coba deh. Apa nih kamera? Pade. 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 Menarik sekali itu. Komedi ya. Ini kita udah hampir semuanya kan? Ini ruangan yang tadi. Kalau misalnya kalian ingat NGP. Nah ini nih yang paling susah. Di situ ada patung. Patung kuda. Mau ke sana? Ada stay kali ya. Tapi kenapa patungnya cuma satu ya? Mungkin karena Ngeri juga ya. Ngeri. Gimana kalau tiba-tiba kita nemu kubus? Kubur rara. Tapi dari ceritanya sih iya. Jadi ceritanya sih ya. Oke, tadi cluenya apa pohon ya? Ini pohon gitu. Di bawah pohon pisang. Atau keluarganya ini dia nggak hafal betul perihal pohon. Dikiranya mungkin ini pohon pisang mungkin. Dan ngubur gitu. Mana? Mungkin. Bukan. Atau mau kita cek dulu semuanya? Boleh. Kita cari spot yang enak kali. Di sini kali. Kita pecahkan naskahnya. Ini apa? Itu biaya bayaran kuliah saya. Kartu bayaran kuliah, sorry. Kamu bilangnya udah kerja gimana? Ini masih kuliah. Sama gue juga. Scene 1. Scene 1. Scene 1. Tutup lagi. Oke, lu pegang satu-satu aja. Gitu aja. Oke. Scene 1. Scene 2. Tutup lagi. Scene 3. Tengok. 2, 3. Wah ini 5. Aduh susah lagi. 6 nggak ada ya? Oh 6 tuh yang terakhir. Ini 6. Berarti yang nggak ada 5. Nggak ada 5. Jadi horor ya? Jadi horor gini. Satu, scene 1.
Sarana berjalan menuju pintu rumah, ia bernama Evelyn, gadis kecil yang riang, tak biasanya hari ini penampilannya berbeda. Sejumlah pita berwarna merah mengikat kedua bagian rambut yang menguncir. Di sisi lain, kedua orang tua sudah siap menyambut di balik pintu. Pintu terbuka. Papa, mama, aku pulang. Anak kamu udah pulang. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Evelyn langsung memasuki kamarnya yang berada di ujung lorong. Dia berjalan dengan riang karena bisa beristirahat sampai waktu makan malam. Ia merasa senang karena hari ini Mama tersayang datang ke rumahnya setelah bekerja di luar kota beberapa minggu. Sebentar, sorry gue motong. Ujung lorong tuh yang di lantai 2 bukan tempat kita. Oh iya. Mungkin itu ya. Habis itu ceritanya setelah ini dia seneng banget mamanya pulang. Dia baru pulang. Ini nyeritain mamahnya yang baru pulang ya? Setelah bekerja di luar kota. Ini nyeritain Evelyn langsung ke kamarnya kan? Iya. Yang ini, orang tua Evelyn atau mama menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malam, mengambil piring, mengambil sendok nasi dan lauk, mengeluarkan bungkusan plastik bening. Sepertinya ini waktu yang sempurna. Untuk apa? Untuk apa? Mbak Lucy, asisten rumah tangga, menuju kamar Evelyn untuk memanggil anak itu atas perintah nyonya muda atau mamanya Evelyn, Bu Jessica. Bu Jessica. Ia mendampingi anak tersebut menuju satu sudut tempat di mana sang nyonya sudah menunggu kehadirannya dengan Jangan diarin ke gua dong. dengar ya. Tersebut menuju satu sudut tempat yang dimana sang nyonya sudah menunggu kehadirannya dengan memegang sebuah piring dan segelas air mineral. Nyonya muda tersenyum hangat kepada Evelyn. Tangan kanan nyonya menyambut Evelyn dan menyodorkan piring dari tangan kiri. Mama tidak makan, kata Evelyn. Mama tadi sudah, kamu makan yang banyak ya, harus dihabiskan. Anak itu langsung menyantap makanan yang diberikan dengan rasa bahagia. Ia memakan makanan tersebut. Ia tak banyak bicara karena sangat menikmati makanan buatan mamanya. Scene 5-nya hilang. Terus ke scene 6. Semua orang berkumpul, ayah mengangkat tubuh Evelyn, terdengar suara air yang besar. Suara air yang besar, aneh banget nih. Kata bahasanya. Saling bersahut di bawah pohon pisang. Malam itu jadi malam yang panjang bagi keluarga kecil dan jadi malam terakhir bagi Evelyn menikmati makan malamnya. Jelas di sini mengartikan Evelyn meninggal, menurut gua. Mungkin ya. Mungkin. Jawabannya ada di clue scene nomor 5. Berarti kan harus scene nomor 5. Gak usah. Nyari. Gak usah lah, yang maksudnya gak usah pakai gunting atas batu sih, gue lagi gabut. Enggak, jangan gitu. Oke, berarti kita nyari satu clue lagi. Sebentar lagi gimana nih? Bentar Pak Ade, jangan baru. Gimana? Saya udah transfer kan? Ya kan kolaborasi. Bapak udah transfer ke saya. Kolaborasi jadi ya. Pengen gratis intinya. Gak bisa. Kolaborasi. Yaudah kalau gitu kita nyari clue terakhir. Pohon. Pohon pisang. Pohon. Tidak ada. Ada di balik daunannya kan? Oh, Oh my god. Sekarang pohon pisang udah berevolusi menjadi pohon palem semi pohon salak. kita baca ini. Kita baca. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Ini kok agak besar ya? Cerita ini diangkat dari kisah nyata. Gua tebak ini tuh bapaknya mungkin, karena laki-laki tidak ada rambut panjang, ini mungkin ibunya. Dan ini mungkin Evelyn. Jadi Sorry. kisah ini diangkat dari kisah nyata Pak Ade. Ini enggak, saya enggak ngangkat dari kisah nyata. Harus jongkok gitu. Harus. Kenapa nggak agak sebelah sini? Kenapa nggak ada Nggak. kisah? Sebelahnya Pak. Saya kan mencarinya angle yang tepat ya. Bisa lihat lagi gitu. Ceritanya? Ini ngeri banget sih. Yang jelas Evelyn nggak sih dua kuncirnya? Iya. Oke. Berarti di scene ini makanan terakhir Evelyn berarti di hari kematiannya Evelyn. Gitu. Iya. Evelyn apakin kan? Terus dikat itu dikat.
Orangnya di-cut. Ah, Berarti sudah selesai. Sudah. ceritanya udah terungkap yang jelas itu Pak Ade. Endingnya ini kan Apa? terbukti bahwa Evelyn itu Kalau tadi Bapak Ade ini mempertanyakan kemana anak ini, Iya. jelas dari scene ini tuh dikatakan diasumsikan oleh kami berdua tuh meninggal, ya nggak sih? Betul. jadi dia bukan hilang tiba-tiba hilang gitu. Dia Bukan. hilang dari keberadaan, dia hilang dari dunia. Eksistensi Menghilang sih ya. udah nggak ada. Udah nggak ada tapi. Bukan diculik. Bukan. Saya dengar diculik. Kok bisa? Bapak jangan ngada-ngada ya. Saya cuma nanya memastikan aja maksudnya. Ini kan rekan-rekan yang lebih tahu. Oh iya. Sebagai Menurut konsultan. kesimpulan kita ya. Sepertinya si Evelyn ini meninggal dunia. Karena tadi di scene terakhirnya itu orang tuanya atau ayahnya mengangkat Evelyn katanya. Terus ada suara apa tadi? Surah air besar, Suara air besar. Ya betul. bukan kolam kan? Air besar kolam. Masa air hujan? Di sini nggak ada air terjun pula. Iya. Tuh, air berinsik. Itu hati-hati ada bekicot ya. Apa Evelyn meninggal gara-gara meninggal? Gara-gara gimana sih lagi? Tenggelam. Oh, oh. Oh, iya, semua mulai terjelaskan sekarang. Karena dari tadi ya ada anak kecil gitu. Ini spoiler mungkin untuk cermin ya. Cermin iya. Oke. Itu di lantai 2 dan itu diambil dari kisah nyata. Oh gitu. Gimana, Pak Ade udah percaya sekarang? Saya sudah sangat percaya. Oh iya. Cuman tadi saya kurang sekali tadi. Jadi sulit kan? Nggak, maksudnya kalau begini terus, saya bisa pindah pekerjaan nih. Mungkin saya bakal pergi ke US. Benar. Jangan. Nggak, emang saya udah beli tiket juga gitu, Pak. Ini serius loh. Mungkin saya bakal, kita kayaknya udah harusnya kita tuh dagang cimol bocor. Cuma bocor. Dan nge-hire orang baru kayaknya. Oh, Magang gitu, mungkin gantiin gua lah. Tapi shit. kapabilitasnya bagaimana? Kapabilitasnya, Iya. wallahu alam dong. Saya sudah yakin nih dengan Dua kita. iya mas-mas ini. Jadi Audi bakal ke US nih. Sejauh ini ya sih, sejauh ini gua udah pesen tiket sebetulnya. Aduh, jatuh. Ini golden ticket ya golden. Yang golden ticket akhirnya saya menang. Ini udah nggak penting sih bagian ini. Jadi kasus di rumah ini terselesaikan ya. Ya, bro. Dan Audi setelah ini mau ke US. Gua mau pergi ke US. Jadi exterminator. Pembasmi serangga. Jadi kita enjoy episode ke berapa sih Jack? 3 ya? 3, 4. Pak Ade 3 3, betul. di rumah Jessica. Mungkin kita jelasin secara langsung sekarang kalau kisah yang kita ambil kisah nyata yang ada di sini katanya mitos sih, mitos di warga setempat. Yang beredar ya. Betul. Jadi mohon maaf kalau ada kesamaan nama, terutama Jessica atau Evelyn. Kita juga nggak tahu sebenarnya bangunan ini dulunya kayak gimana. Terus ini kita nggak tahu tadi letaknya ada di mana, clue-nya kayak gimana. Jujur sedikit merinding, cuman kita tahu mitosnya. Jadi buat kamu NG people yang suka konten Telisik di NG Stream On ini, jangan lupa di subscribe, di komen, like, di share juga ya. Ke teman-teman. Di komen juga feedbacknya kayak gimana untuk episode kali ini. Apakah kita terlihat bodoh juga? Apa sedikit agak pintar yang sekarang ya? Karena jalurnya enak ya sekarang ya. Enak banget, rutenya jelas. Karena dibantu juga sama Pak Ade selaku kliennya ya. Ya terima kasih. Oh iya kalau Kolaborasi. Terima kasih, sampai bertemu di Telisik Game On selanjutnya. Gua Sangaras pamit. Gua Audi pamit undur diri. Pak Ade alias Ahmad juga pamit ya Pak Ade. Afdi Ya. juga tadi kameramen cabut. Betul. Terima kasih. Jangan lupa di share, like, subscribe. Mantap. Telisik NG Radio You Streaming Station.